warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Kalau ibu bilang bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Oke, bisa? Bisa. Ulang ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Baik. Di sini ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Rifat ada? Ada. Akil ada? Ada. Bilkis ada? Ada. Oke, good job. Nah, hari ini kita akan belajar sistem pernapasan manusia. Sebelum dari itu, ibu yang tahu nih, agar kalian relax, coba kalian tarik napas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Ikuti instruksi dari ibu ya. 1, 2, 3, tarik napas, hembuskan. Nah, menurut kalian kenapa sih kita harus bernapas? Supaya hidup. Ada lagi? Oke, karena supaya kita hidup, betul sekali. Jadi kalau kita tidak bernapas, itu kan bagaimana ya? Kita tidak hidup. Nah, di sini ibu mempunyai media pembelajaran alat peraga sistem pernapasan manusia. Bagus nggak? Bagus. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian mampu menyebutkan organ penyusun sistem manusia apa saja. Kemudian kalian dapat memahami mekanisme ekspirasi dan inspirasi bagaimana. Nah, baik, langsung saja. Ibu akan pertama menjelaskan ya bagaimana cara kerjanya alat peraga ini. Nah, pertama di sini ada botol, itu sebagai rongga dada. Botol sebagai apa? Rongga dada. Kemudian di sini ada balon sebagai paru-paru. Di sini juga ada selang sebagai jalannya masuk udara ke paru-paru kita. Nah, di sini ada beberapa komponen, yaitu ada komponen organ, yaitu ada hidung. Hidung itu apa sih? Hidung fungsinya apa? Untuk menyalurkan pernapasan. Betul sekali, Bilkis. Nah, hidung adalah jalan pertama udara masuk ke tubuh kita, kemudian lewat ke faring, yaitu persimpangan menuju ke paru-paru. Nah, faring kemudian masuk ke laring. Nah, laring ini adalah tempat di mana adanya suara kita. Kalau misalnya laring kita rusak, kita tidak ada suaranya. Nah, kemudian dari laring itu menuju ke trakea. Nah, ini trakea yang warna ada putih-putihnya. Itu trakea adalah pipa atau batang tenggorokan yang menghubungkan oksigen nanti. Kemudian ada bronkus. Nah, bronkus ini yang percabangan percabangan kiri dan kanan. Nanti si udara itu bisa masuk ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Betul sekali. Nah, kemudian setelah bronkus itu ada bronkiolus. Bronkiolus ini percabangan dari bronkus yang ini tadi, yang ini itu nanti sebagai penyalur udara juga. Kemudian baru terakhir ada alveolus. Nah, alveolus ini tempat terjadinya pertukaran oksigen dan CO2, karbon dioksida. Oke. Jadi ibu akan mempraktikkan ya. Ibu akan mempraktikkan bagaimana cara kerjanya kita bernapas. Yang pertama ini sebagai rongga dada. Nah, ketika kita tekan masuk udara, paru-paru akan mengembang. Ini yang dinamakan proses inspirasi. Ketika kita menarik napas, kemudian ini akan mengembang. Nah, ketika kita lepas,
menghembuskan udara itu akan mengecil, itu menipis, paru-paru akan mengecil. Itu yang dinamakan proses ekspirasi. Nah, coba kalian ada yang mau nyoba? Silahkan, ayo maju semuanya ya, satu persatu. Siapa dulu? Mau Rifat dulu atau Akil dulu? Atau Kak Bilkis dulu? Ya, boleh ya. Silakan. Iya, pencet aja. Nah, apa yang terjadi, perubahan yang terjadi? Saya bisa mengubah. Ya, Terus kalau dilepas, jadi itu dinamakan proses apa kalau misalnya paru-paru kita menyumbang? Inspirasi. Tuh. Terima kasih Kakak Bilkis. Ada lagi? Ya udah. Nah, biar kalian semakin paham, kita ada ice breaking-nya dulu ya. Oke. Ya. Aku bernapas, ku menghirup oksigen, hembuskan CO2 dan juga uap air. Pertama masuk hidung, rambut halus, ada lendir dan juga kelembaban, faring-faring trakea, cabang dua menuju paru-paru, terus murah terjadi pertukaran oksigen CO2, alveolus itulah tempatnya. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Yeay, good job. Nah, sebelum pembelajaran ini akhirkan, Ibu ingin bertanya. Tadi setelah kalian belajar sistem pencernaan manusia, apa saja organ penyusun sistem pernapasan manusia? Ada hidung, kemudian terus ada apa? Faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, jadi dapat Ibu simpulkan kalian paham semua ya? Paham, good job. Nah, tadi itu kalau kita menarik napas itu terjadi apa proses apa? Inspirasi. Kalau kita menghembuskan napas terjadi proses ekspirasi. Good job semuanya. Oke. Sebagai tindak lanjut, nanti kalian pahami lagi ya materi sistem pernapasan manusia ini di rumah. Nanti pada pekan depan Ibu tanya pada awal pembelajaran, oke? Oke, cukup sekian. Silakan pimpin doanya. Siap. sebelum pulang. Amin. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada tutur kata Ibu yang kurang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.